Pemirsa, belum resmi dibuka, flyover Permata Hijau sudah dilalui beberapa sepeda motor. Saat ini proses pembangunan flyover telah rampung, jalan sudah tampak halus dan sudah dipenuhi oleh rambu-rambu lalu lintas. Berbeda dengan flyover Permata Hijau, di jalan layang non-tol atau flyover Kuningan saat ini telah beroperasi. Persimpangan Kuningan, Jakarta Selatan yang selama ini identik dengan kemacetan kini mulai terurai. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Muhasin di Permata Hijau, serta ada Tika Beremau dan juru kamera Adit di Simpang Kuningan. Kita menuju Erik di Pasar Senayan di flyover Permata Hijau. Selamat pagi Erik. Ya Erik, bagaimana kondisi terkini di jalan layang atau flyover di Permata Hijau pagi hari ini? Ya, selamat pagi Eliza. Saat ini progres ataupun pembangunan flyover yang ada di Permata Hijau ini memang sudah 100%. Berdasarkan pantauan kami juga seluruh aspal yang ada di Jalan Permata Hijau ini memang sudah diaspal semua dan memang sudah terdapat rambu-rambu dan jalan, maksud kami lampu penerangan jalan yang memang sudah terpasang di bagian kiri sisi dari flyover Permata Hijau ini. Dan Eliza, bisa kita gambarkan sedikit bahwa flyover Permata Hijau ini mempunyai panjang sekitar 533 meter. Dan memang ini ada dua jalur, baik itu dari arah Permata Hijau menuju Patal Senayan ini ataupun arah sebaliknya. Dan Eliza, bisa kita ketahui bahwa untuk pembangunan flyover yang ada di Permata Hijau ini menggunakan dana APBD 2015 sebesar 131 miliar. Dan sementara itu saat ini juga Pemprov DKI Jakarta sedang membangun 3 proyek untuk mengurai kemacetan. Salah satunya adalah yang ada di sini, flyover Permata Hijau. Yang kedua adalah flyover ataupun jalan layang ada di Kuningan yang memang pada Desember 2015 yang lalu sudah beroperasi. Dan yang ketiga adalah flyover ataupun jalan layang dari arah Ciledug menuju Blok M yang menggunakan dana APBD sebesar 2,3 triliun. Eliza. Ya, Erik, ini sejauh pantauan Anda, masih adakah kendaraan yang melintas meskipun belum resmi beroperasi? Ya, Eliza, memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi ada beberapa pengguna sepeda motor yang kerap kali memasuki jalur flyover Permata Hijau ini. Padahal informasi kami dapatkan baru seminggu ke depan. Rencananya flyover Permata Hijau ini baru saja diresmikan ataupun sekitar tanggal 20 Januari 2016. Dan sementara Eliza, flyover Permata Hijau ini berdasarkan informasi kami dapatkan dari para pengguna sepeda motor yang kerap kali melalui jalur ini bisa menghemat lebih dari 2 jam perjalanan. Apabila sebelumnya para pengendara harus melewati perlintasan kereta api itu bisa pada jam-jam sibuk seperti jam 8 hingga jam 9 pagi ataupun jam 4 sore hingga jam 7 malam, itu mereka bisa menempuh jarak sekitar 1 km itu hingga 2 hingga 3 jam. Namun apabila flyover Permata Hijau ini sudah resmi dibuka, itu para masyarakat hanya melewati dari Permata Hijau menuju Patal Senayan ini hanya 5 menit saja. Eliza. Oke, baik. Berarti menghemat waktu juga ya, seperti itu ya Erik. Baik, terima kasih Erik. Kita bergabung bersama Tika Beremau yang saat ini sudah ada di Simpang Kuningan. Selamat pagi Tika, ini bagaimana kondisi lalu lintas saat itu di sana? Apakah memang flyover di sana sudah bisa digunakan dan apakah cukup untuk membantu mengurangi kemacetan? Ya, selamat pagi Elisa. Menurut pantauan kami di perempatan atau persimpangan Kuningan ini sudah dipadati oleh kendaraan, di mana hal ini sejalan dengan banyaknya masyarakat ibu kota yang telah mulai beraktivitas setelah liburan panjang. Untuk situasi lalu lintas sendiri dapat kami laporkan bahwa kendaraan dari arah baik dari Gatot Subroto menuju ke Pancoran dan juga dari arah Kuningan menuju ke Gatot Subroto serta dari Pancoran menuju ke Kuningan saat ini sudah mulai padat, namun
tidak menimbulkan kemacetan. Namun hal ini tidak terjadi dari kendaraan atau arus lalu lintas yang berada dari arah Mampang Perapatan menuju ke Kuningan, di mana dari arah Mampang Perapatan menuju ke Kuningan ini terjadi penumpukan kendaraan. Dan menurut salah satu petugas kepolisian, pada saat kami bercakap-cakap dengan salah satu petugas kepolisian yang ada di sini, ia mengatakan bahwa selain karena volume kendaraan yang cukup tinggi dari arah Mampang Perapatan menuju ke Kuningan, juga disebabkan oleh lamanya lampu hijau dari arah Pancoran menuju ke Kuningan. Untuk sekedar perbandingan bahwa lamanya lampu hijau dari arah Pancoran menuju ke Kuningan ini adalah 150 detik, dan untuk lama lampu hijau dari arah Mampang Perapatan menuju ke Kuningan ini selama 120 detik, sehingga walaupun kendaraan dari Pancoran yang menuju ke Kuningan ini cukup berkurang dan cukup lancar, namun agak tersendat pada saat memasuki Jalan Kuningan karena telah bergabung dengan kendaraan yang berasal dari Mampang Perapatan. Eliza. Baik, terima kasih Tika. Tika Berimau dan juru kamera Adit melaporkan dari Kuningan, Jakarta Selatan, dan sebelumnya ada Erik Himawan dan juru kamera Muhasin. Maksud kami juru kamera Adit dan pilot drone Muhasin dari Permata Hijau.